episode ketiga dari topik mencari keadilan stop kriminalisasi terhadap advokat. Pada episode kedua, saya tunjukkan tentang SPDP tanggal 17 Maret 2021. Di bagian rujukan butir F, 1F, jelas ada yang namanya Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nomor sekian tanggal 4 Januari 2021. Itu adalah surat pengembalian SPDP pertama 4 Maret. Kalau kita lihat petunjuk Jaksa Agung tentang penanganan tindak pidana umum, jelas ditegaskan bahwa terhadap SPDP yang dikembalikan dianggap kasusnya tidak dilanjutkan. Namun apa yang terjadi? Justru dikembalikan dan terbit SPDP yang kedua 17 Maret 2021 tanpa adanya laporan polisi baru. Dan di dalam SPDP kedua, ya, nama saya sudah berubah. Kalau yang pertama Dr. Pramudia SHM, kalau di sini dikatakan Pramudia bin Utami Prayitno almarhum. Lalu kemudian tempat tanggal lahir saya sudah diisi, tetapi itu bukan tempat dan tanggal lahir, bukan tanggal lahir saya sesuai KTP. Di sini dituliskan Solo 2 Mei 1966. Padahal saya lahir 16 Juni 1960. Ya. Lalu kemudian di bagian pekerjaan tetap dituliskan karyawan swasta. Ya. Ini SPDP yang kedua. Dari dasar SPDP yang kedua, kemudian keluarlah surat dari Polda Jawa Tengah kepada DPC Pradi Jakarta Barat. Isinya meminta bantuan pemanggilan saya untuk diperiksa sebagai saksi. Dengan demikian Polda Jawa Tengah mengetahui persis posisi saya adalah anggota DPC Pradi Jakarta Barat sebagai seorang advokat. Ini adalah surat permohonan bantuan pemeriksaan tanggal 30 April 2021. Dari dasar ini kemudian saya menulis surat perlindungan hukum kepada Kapolri tanggal 4 Mei 2021. Saya tuliskan tentang kronologis itu dan saya tembuskan kepada Kompolnas dan Kapolda Jawa Tengah. Kemudian dari Dewan Pengurus Nasional Pradi menulis surat tanggapan tanggal 6 Mei 2021 mempertanyakan tentang perubahan status saya, identitas saya, dan berharap bahwa perubahan itu tidak merupakan kesengajaan untuk menjadikan saya mempunyai risiko hukum. Suratnya tanggal 6 Mei. Kemudian berdasarkan surat kepada Kapolri tanggal 14 Juni 2021, saya diundang untuk gelar perkara khusus di Wasidik Mabes Polri untuk undangan tanggal 16 Juni 2021. Di sana hadir dari Mabes Polri saksi ahli dari Polri, yaitu dosen PTIK, kemudian penyidik Polda Jawa Tengah, saya dan pelapor. Penyidik Polda mengatakan bahwa menjadikan saya tersangka karena koperasi satu kantor, satu atap, ya, satu atap bangunan dengan saya. Itu dasarnya. Ya. Itu dasar yang pertama, bahwa koperasi satu atap dengan saya sehingga saya yang mengatur semua lelang yang terjadi. Kedua, koperasi ini dianggap telah bubar karena sudah tidak punya izin kegiatan, karena tidak memperpanjang izin kegiatan.